Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian serta ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini akan membicarakan salah seorang sahabat yang amat mulia, yaitu Suraqah bin Malik. Apakah kalian semuanya pernah mendengar cerita Suraqah bin Malik? Kalau kita bercerita tentang Suraqah bin Malik, maka kita mulai cerita beliau dari bagaimana kisah perjalanan Nabi SAW ketika meninggalkan Mekah menuju kota Madinah untuk berhijrah. Kita tahu bagaimana Rasul SAW beserta para sahabat ketika berdakwah di kota Mekah yang begitu berat. Permusuhan orang-orang Quraisy, permusuhan orang-orang kafir yang menolak dakwah Nabi SAW begitu bermacam-macam. Bagaimanakah para sahabat disiksa? Bagaimana para sahabat dihina? Bahkan Rasul SAW pun juga mendapatkan hinaan, celaan, dan gangguan dari mereka. Sehingga Allah memerintahkan kepada Rasul SAW beserta para sahabatnya yang masuk Islam di kota Makkah pada saat itu untuk berpindah, hijrah ke kota Madinah, ke tempat yang lebih baik dan kondusif untuk berdakwah. Nah, ketika Rasul SAW meninggalkan kota Mekah di malam hari dalam kondisi gelapnya malam dan ditemani oleh sahabat beliau yang amat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang pada saat itu kita tahu ketika beliau keluar dari rumahnya itu bukanlah mudah, karena di depan beliau para pemuda yang kuat dari berbagai kabilah siap untuk menangkap beliau ketika keluar rumah. Kemudian mereka serahkan kepada para pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Berhasilkah Rasul SAW keluar dari rumah? Tentu berhasil. Tetapi kita perlu tahu bagaimana keberhasilan beliau ketika keluar dari rumah pada saat itu. Sebagaimana kita ketahui, pada saat itu beliau memerintahkan kepada Ali agar tidur di kasurnya. Kemudian beliau keluar dari rumah, sedangkan di luar rumah para pemuda yang siap menangkap tadi, oleh Allah mereka semuanya diberikan rasa kantuk dan mereka pun tertidur. Maka mudah bagi Rasul bersama Abu Bakar untuk meninggalkan rumahnya. Nah, ketika Rasul sudah pergi dan mereka pun terbangun masuk ke dalam rumah Rasul SAW, tidak mendapatkan Rasul, dan ketika dibuka tempat tidurnya Rasul, ternyata yang ada adalah Ali bin Abi Thalib, seorang anak kecil. Sehingga mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga di pagi harinya orang-orang Quraisy pun dalam keadaan penuh dengan kemanikan, kekecewaan, amarah, karena telah kehilangan Muhammad. Kehilangannya adalah bukan karena kehilangan sedih, karena berharga, tetapi kehilangan yang selama ini mereka cari-cari tidak mampu mereka tangkap. Bahkan mereka tidak mampu untuk menghalangi dakwah Nabi SAW ini. Akhirnya para pembesar Quraisy pun mencari Rasul SAW di seluruh rumah-rumah Bani Hashim. Barangkali mereka bersembunyi dan dilindungi oleh saudaranya dari Bani Hashim. Ternyata mereka tidak dapat. Mereka mencari kepada orang-orang di rumah orang-orang yang pada saat itu masuk Islam. Abu Jahal, adik-adik, datang ke rumah Abu Bakar, digedor pintunya, dan dia tidak mendapatkan Abu Bakar. Yang ia dapatkan adalah putrinya yang berani, yang pemberani, yaitu Asma binti Abu Bakar.
Asma bintu Abu Bakar membukakan pintu dan didapatkan di depan rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal bertanya kepada putrinya itu, "Di manakah ayahmu?" Kata Asma, "Saya tidak tahu di mana ayahku sekarang." Dengan penuh emosi, Abu Jahal menampar pipi Asma hingga terjatuh, dan anting-anting beliau pun juga berjatuhan berceceran ke tanah. Dia tinggalkan rumah Abu Bakar dan terus berlanjut untuk mencari Rasul SAW di rumah-rumah yang dimungkinkan di situ ada Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata adik-adik sekalian, semuanya sudah mencari, ternyata tidak didapatkan juga. Akhirnya mereka berkesimpulan berarti Muhammad sudah berhasil meninggalkan kota Makkah. Akhirnya mereka pun mencari orang-orang yang mampu untuk menunjukkan jalan kemana arah Rasulullah SAW berjalan. Mereka cari orang-orang yang pandai di dalam mencari jejak perjalanan. Setelah mereka mendapatkan, maka para pembesar Quraisy ini berserta para pemuda-pemuda yang kuat untuk mencari dan melakukan perjalanan. Mereka pun berjalan. Dan mereka mendapatkan jejak perjalanan Nabi SAW sampai di Gua Thur. Sehingga pencari jejak pun mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Temanmu ini yang dimaksud adalah Muhammad, Nabi kita, belum melewati gua ini." Ya, benar adik-adik yang dikatakan oleh pencari jejak tadi. Rasul SAW belum melewati Gua Thur. Beliau bersembunyi di dalam gua. Ditemani Abu Bakar. Mereka berdua di dalam gua. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu lalu lalang di depan gua. Abu Bakar melihat kaki mereka, adik-adik. Melihat suasana yang amat genting ini. Bayangkan adik-adik, seandainya salah seorang mereka melihat ke bawah, ke tempat mereka berpijak, maka mereka akan melihat Rasulullah SAW di goa, di bawah, kemudian mereka di atas. Nah, melihat kaki-kaki mereka yang mondar-mandir itu, Abu Bakar menangis. Takut akan terjadi apa-apa pada diri mereka. Abu Bakar berkaca-kaca. Dan Rasul SAW menenangkan. Ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Rasul SAW, "Sesungguhnya aku menangis dengan berbisik supaya nggak kedengar. Tidak menangisi diriku sendiri, tetapi aku menangis khawatir nanti akan terjadi apa-apa pada dirimu, wahai Rasul SAW." Apa kata Rasul? "La tahzan. Innallaha ma'ana." Kamu jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Akhirnya Abu Bakar pun ketika mendapatkan perkataan Nabi SAW tadi, akhirnya Abu Bakar pun merasa tenang. Sambil terus memperhatikan kaki-kaki orang-orang Quraisy pada saat itu. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasul, seandainya mereka melihat tempat berpijaknya kaki mereka, niscaya mereka melihat kita." Apa kata Rasul? "Wahai Abu Bakar, apa yang ada di pikiran kamu? Kita memang berdua, tetapi sesungguhnya Rasul SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadi ketiga, artinya menemani kita saat ini." Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang Quraisy yang terus berlalu lalang dan belum juga mendapatkan Rasul SAW, sementara kesimpulan mereka adalah Rasul belum jauh dari situ. Di antara mereka ada yang memiliki ide. "Wahai orang-orang, bagaimana kalau kita mencoba untuk melihat ke dalam goa?" Adik-adik, pada saat itu Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus seekor laba-laba untuk membuat sarang di situ. Sehingga
ketika ada yang memiliki ide untuk mengajak melihat ke dalam goa, ya, Umayyah bin Khalaf mengatakan, apakah kamu tidak melihat laba-laba yang bersarang di pintu goa ini? Demi Allah, kata Umayyah bin Khalaf, sarang laba-laba ini udah lama sekali, bahkan lebih tua dari kelahiran Muhammad sendiri. Sehingga orang-orang Quraisy pun ya tidak jadi melihat goa. Padahal seandainya percaya aja kepada siapa tadi, orang yang mengatakan untuk melihat goa, pasti ketemu Rasul. Tapi begitulah Allah menjaga Nabi SAW. Nah, akhirnya bagaimana adik-adik? Abu Jahal mengatakan, saya kira Muhammad dekat dengan kita. Ia mendengar pembicaraan kita dan melihat apa yang kita lakukan. Tapi sihirnya sudah menutup mata kita. Ya, kesimpulannya adik-adik, mereka tidak berhasil untuk mencari Muhammad, sementara Muhammad ada di dekat mereka. Akhirnya mereka kembali, pulang ke rumah mereka, dan mereka berdiskusi apa yang mereka lakukan selanjutnya. Ya, setelah berdiskusi, maka mereka pun memutuskan untuk tetap mencari Muhammad dengan mengeluarkan sayembara. Siapa saja yang mampu untuk menangkap Muhammad dalam kondisi hidup atau mati, maka mereka akan mendapatkan 100 ekor unta yang terbaik. Nah, ketika mendengar ini adik-adik, Suraqah tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Maka dia pun sebagai seorang yang pandai dalam berkuda, tubuhnya tinggi besar. Ya, dia termasuk orang yang pintar dalam mencari jejak perjalanan seseorang. Kemudian dia menyiapkan anak panahnya, menyiapkan ya baju perangnya, mengalungkan pedangnya, dengan semuanya alat dia bawa. Akhirnya dia pun berjalan, menyisiri jejak yang dia dapatkan. Benar, dia jejak yang dia dapatkan adalah jejak Nabi SAW berjalan. Maka dia pun menyisir itu. Tetapi adik-adik, ketika melaksanakan perjalanan itu, kudanya terjatuh dan terjatuhlah Suraqah. Dia pun akhirnya naik kuda lagi. Dia tegen lagi. Ya, dia kemudikan kudanya lagi. Dia kendalikan. Dengan cepat, akhirnya jatuh yang kedua kalinya. Akhirnya dia kesal, ada apa ini? Nah, tanpa sadar adik-adik, tidak jauh dari tempat dia, melihat Nabi Muhammad SAW. Karena melihat, dia pun dengan begitu, semangatnya. Akhirnya dia mengeluarkan busur panahnya, beserta anak panahnya, ingin memanah Muhammad. Dia tidak ingin kelewat kesempatannya. Akhirnya dia lepas, ya, atau dia buka. Tetapi adik-adik, belum sempat dia melepas anak panahnya, ya, dia melihat kaki kudanya ambles ke dalam tanah. Akhirnya dia mengurungkan, ya, untuk bagaimana dia bisa memanah Rasul SAW. Akhirnya adik-adik serta ikhwan dan akhwat semuanya, ya, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan secara spontan dia memanggil, ya, Rasul SAW, wahai Muhammad, wahai dua orang yang ada di sana, bantulah aku, gitu kan. Tolong doakan. Berdoalah kepada Tuhanmu agar aku dan kudaku ini terlepas dari tanah ini. Nah, akhirnya Rasulullah SAW pun mendoakan. Tentu Suraqah mengatakan, aku tidak akan berbuat buruk kepada kalian. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan. Setelah didoakan, lepas adik-adik. Kudanya bisa berjalan lagi. Tetapi Suraqah, apakah terus langsung kembali? Tidak. Dia lupa dengan janjinya. Tadi tidak ingin berbuat buruk kan? Akhirnya Suraqah pun berusaha ini mengejar Nabi SAW. Akhirnya kudanya ambles lagi dan lebih dalam lagi. Akhirnya dia pun minta tolong lagi kepada Rasul agar didoakan. Dan akhirnya lepas, ya, kaki kudanya itu dari dalam tanah. Ya, bisa diangkat lagi. Akhirnya dia pun sudah menyerah dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, suatu saat nanti agamamu ini akan menang. Ya, dan perkaramu akan tinggi di hadapan manusia. Maka nanti pada saatnya Anda mendapatkan kemenangan itu, ya,
apabila aku datang kepadamu, tolong, ya, berilah, sambutlah saya dengan baik. Dan mohon tuliskan hal ini, ya, sebagai sebuah perjanjian antara diriku dengan dirimu. Maka Rasul pun memerintahkan Abu Bakar untuk menulis di atas lembar, ya, yang berasal dari tulang. Akhirnya Abu Bakar pun menyerahkannya kepada Suraqah. Dan setelah itu mereka berpisah, Suraqah kembali ke Mekah, dan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Nah, sesampainya di kota Mekah, dengan tangan kosong, dia pun bertemu dengan orang-orang Quraisy pada saat itu yang menunggu-nunggu apa yang dibawa oleh Suraqah. Akhirnya, ya, dengan tangan kosong, Suraqah pun mengatakan kepada orang-orang yang saat itu menunggu dia, "Wahai orang-orang, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian. Aku sudah mencari Muhammad. Aku sudah berusaha untuk terus mencari jejaknya. Namun aku tidak mendapatkannya. Sebaiknya kalian pulang saja." Begitulah Suraqah. Ya, dia betul-betul, ya, memegang perjanjiannya dengan Rasul SAW tadi, sehingga dia merahasiakan pertemuannya tadi. Sampai betul yakin Rasul SAW aman dan selamat di kota Madinah. Dan ketika sudah dirasa aman dan yakin Rasul nyampe di kota Madinah, baru dia menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Rasul SAW tadi kepada orang-orang. Nah, ketika mendengar berita itu, Abu Jahal menemui siapa Suraqah dan memaki-maki habis-habisan. "Kamu bodoh, wahai Suraqah. Gimana kesempatan yang baik kamu tinggalkan begitu saja?" Apa kata Suraqah? "Ya, hai Abu Jahal, seandainya kamu mengalami apa yang saya alami pada saat itu, niscaya kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti yang saya alami." Akhirnya adik-adik, ya, mereka pun dalam kondisi penuh dengan kekecewaan dan mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan sudahlah, gitu kan. Nah, berlalulah waktu setelah Rasulullah SAW, ya, di Madinah, sampailah pada saatnya Rasul SAW bersama sahabatnya dari kota Madinah datang ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fatu Mekah. Nah, disinilah Suraqah bin Malik masuk Islam. Ketika Suraqah mendengar Rasulullah SAW datang ke kota Mekah dengan membawa rombongan yang begitu banyak, ya, disitulah Suraqah yakin bahwasanya Rasul akan menang. Dia pun menemui Rasul SAW yang pada saat itu bersama rombongan kaum Ansor. Suraqah menemui Rasul SAW dan dia pun masuk ke dalam barisan, ingin menemui Rasul SAW. Tetapi orang pada saat itu, ya, kaum Ansor, ya, orang-orang Ansor, ya, pasukannya mengusir Suraqah. Dia pukul Suraqah dengan tombak. Dia usir supaya tidak menemui Rasul SAW. Tapi dia maksa langsung mendekat kepada Rasul SAW dan akhirnya berhasil. Dan ketika sudah dekat dengan Rasul, "Wahai Rasul SAW, wahai Muhammad, saya adalah Suraqah. Inilah buku perjanjian antara diriku dengan dirimu dulu." Akhirnya Rasul pun teringat akan hal itu dan mengatakan pada Suraqah, "Mendekatlah kemari, wahai Suraqah. Hari ini adalah hari kebaikan dan hari di mana aku menempati janjiku." Dan pada saat itulah Suraqah menyatakan keislamannya. Dia bersyahadat di hadapan Rasul dan di hadapan orang-orang yang ada pada saat itu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah adik-adik, ya, cerita bagaimana Suraqah masuk Islam, walaupun beliau datangnya atau masuk Islamnya belakangan, tetapi Suraqah menjadi seorang Muslim, seorang sahabat Nabi SAW yang terbaik. Ya, walaupun setelah Fathu Makkah, ya, tetapi beliau menjadi seorang Muslim yang baik dan beliau adalah orang yang selalu menolong, ya, Islam dan kaum muslimin setelah jaya, setelah bagaimana Rasul SAW menaklukkan kota Makkah. Tentu pelajaran yang terbaik, ya, yang bisa kita ambil dari keislaman Suraqah dari awal, yang bagaimana beliau berambisi untuk membunuh Rasul SAW, ternyata dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga dia bisa masuk Islam. Demikian adik-adik yang bisa kami sampaikan. Semoga kita menjadi Muslim yang terbaik apabila Suraqah
adalah awalnya tidak mendapatkan hidayah, bahkan memusuhi Rasul, pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada Suraqah. Namun kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Tugas kita adalah bagaimana mempertahankan hidayah itu, sehingga kita menjadi muslim yang terbaik. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada benarnya, itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sekian, wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.